Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, hari ini saya akan menjelaskan tentang biografi Insinyur Soekarno. Untuk itu, pertama-tama saya meminta izin untuk memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Laura Ayu Marta. Saya bersekolah di SMKS 1 Buah 2, kelas 10 AKL 1. Siapa yang tidak kenal Insinyur Soekarno? Presiden pertama sekaligus Bapak Proklamator Kemerdekaan Indonesia yang berhasil membuat penjajah ketar-ketir karena keberanian dan semangatnya dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia bersama rakyat dan teman-teman seperjuangan. Soekarno tidak gentar dalam melawan penjajah, walaupun hal tersebut harus membuat dirinya dipenjara beberapa kali serta diasingkan. Ingin tahu bagaimana kisah Insinyur Soekarno dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia? Inilah kisah selengkapnya. Soekarno lahir dengan nama Kusno Sostrodihardjo pada tanggal 6 Juni 1901 di Surabaya. Ia memiliki julukan Putra Sang Fajar karena ia lahir tepat pada saat fajar terbit. Ia tumbuh di keluarga yang terbilang miskin pada saat itu. Setiap hari ia dan keluarganya hanya makan singkong dan jagung. Saat lebaran, bahkan ketika teman-temannya bermain petasan, ia tidak bermain karena tidak mampu untuk membelinya. Pada usia 11 tahun, Soekarno kecil menderita sakit tifus, disentri dan malaria secara berturut-turut. Sehingga orang tuanya mengubah namanya dari Husnul menjadi Soekarno. Orang Jawa percaya bayi yang sakit-sakitan akan pulih kesehatannya setelah namanya diubah. Pada tahun 1915 atau saat usianya 14 tahun, Soekarno bersekolah di sekolah Belanda di Surabaya yang bernama HBS atau Hugere Burger School. Ia menjadi satu-satunya orang pribumi di sekolah tersebut. Ketika bersekolah di Surabaya, Soekarno tinggal di rumah sahabat ayahnya, yaitu Hos Cokro Aminoto yang juga menjabat sebagai ketua Partai Serikat Islam. Di rumah teman ayahnya, Soekarno mulai mengenal tentang pergerakan kemerdekaan Indonesia bersama teman satu kosnya. Hal itu turut menggelorakan semangat nasionalisme Soekarno. Pada usia 20 tahun atau pada tahun 1921, ia mulai berkuliah di THS atau yang kini dikenal sebagai ITB. 5 tahun kemudian, ia akhirnya tamat universitas dengan menyandang gelar Insinyur Sipil. Setahun kemudian, pada tahun 1927, ia merumuskan ajaran Marhaenisme yang merupakan ajaran ideologi perjuangan yang terbentuk dari sosionalisme, sosiodemokrasi, dan ketuhanan yang Maha Esa. Ia juga mendirikan PNI atau Partai Nasional Indonesia dengan tujuan yang tidak lain adalah Indonesia Merdeka. Pada usia 28 tahun atau pada tahun 1929, ia ditangkap dan dipenjarakan untuk pertama kalinya di Banjarbaru. Setahun kemudian, Soekarno dipindahkan ke penjara Sukamiskin di Bandung. Tanpa menyerah pada keadaan, Soekarno membuat pledoi Indonesia menggugat. Pada tahun 1931, ketika ia berusia 30 tahun, Soekarno akhirnya bebas dari penjara. Ia mulai menyebarkan risalah mencapai Indonesia Merdeka. 1 tahun kemudian, ia bergabung dengan Partai Indonesia atau Partindo. Sayangnya, pada tahun 1934, Soekarno harus dipenjara lagi dan diasingkan di Pulau Ende Flores. Setelah 4 tahun di penjara, pada tahun 1938, ia dipindahkan ke Bengkulu. Ia dibebaskan dari penjara pada tahun 1942 atau ketika ia berusia 41 tahun. Pada tahun 1942 atau ketika ia berusia 41 tahun, pada tahun yang sama Jepang mulai masuk dan menjajah Indonesia. Pada tahun 1945, ia merumuskan Pancasila, UUD, dan naskah proklamasi. Dan tahun yang sama, pada tanggal 15 Agustus, ia mendengar bahwa Jepang menyerah kepada sekutu yang artinya kekosongan kekuasaan. Sehari kemudian, tanggal 16 Agustus 1945, Soekarno bersama Hatta diculik oleh tentara sukarela membela tanah air atau PETA. Peristiwa ini dikenal sebagai insiden Rengas Dengklok. Pada tanggal 17 Agustus 1945, ia bersama Hatta memproklamasikan kemerdekaan Indonesia.
Sehari kemudian, Soekarno terpilih menjadi Presiden RI secara aklamasi dari sidang PPKI dengan Wakil Presiden Muhammad Hatta. Pada tanggal 18 September 1948 terjadi peristiwa pemberontakan komunis. Presiden Soekarno kemudian memerintahkan tentara Indonesia untuk berebut kembali Madiun dari tangan PKI. Pada tanggal 30 September 1960, ia membacakan rumusan Pancasila pada sidang PBB New York. Ia juga berkesempatan menyampaikan gagasan di depan para pemimpin negara di PBB. Pidatonya yang berjudul To Build the World New, yang artinya membangun dunia kembali, dengan durasi sekitar 90 menit itu telah menggemparkan dunia. Pada tanggal 30 September 1965, Soekarno mendapatkan kabar adanya pembantaian para jenderal yang dilakukan oleh PKI. Gerakan tersebut kini sering kita dengar dengan G30 SPKI. Pada tanggal 11 Maret 1966, ia memberikan mandat kepada Soeharto sebagai Panglima Angkatan Darat pada waktu itu. Untuk menjamin berjalannya pemerintahan, surat perintah tersebut kemudian dikenal dengan Perintah 11 Maret atau Super Semar. Di usia 65 tahun, pada tanggal 22 Februari 1967, Soekarno harus turun tahta sebagai presiden dan digantikan oleh Soeharto. Insinyur Soekarno meninggal di usia 69 tahun, tepatnya pada tanggal 21 Juni 1970 di Jakarta. Ia meninggal dikarenakan gagal ginjal. Insinyur Soekarno atau yang sering kita dengar dengan Bung Karno pernah mengatakan, "Gantungkanlah cita-citamu setinggi langit dan bermimpilah setinggi langit. Jika engkau jatuh, engkau akan jatuh di antara bintang-bintang." Jadi, bagaimana menurut kalian tentang biografi tadi? Terima kasih karena sudah menonton. Semoga biografi ini bisa membuat kalian lebih memahami tentang tokoh proklamator, yaitu Bapak Insinyur Soekarno. Jangan lupa untuk like dan komen ya. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.